Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita Kejagung dikembalikan. Sebelumnya sejumlah barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita Kejagung dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Permintaan itu disampaikan kuasa hukumnya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa. Yang kedua, terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut. Dia menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri minta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut argumentasi Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHP. Terlebih, kubu Febri dinilai mencampur adukan pengujian legalitas upaya paksa dengan pemeriksaan pokok perkara. Polri memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan polisi. Polisi meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan Febri. Polri menilai dalil yang disampaikan kubu Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHP serta telah menyentuh pokok materi perkara. Terlebih polisi mengaku telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Kubu Febri dinilai Polri tidak hanya mempersoalkan keabsahan prosedur, bahkan meminta hakim tunggal pra-peradilan untuk menilai uang serta emas yang disita merupakan hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau tidak. Termasuk ada tidaknya hubungan antara aset Febri Adriansyah sebagai pemohon dengan tindak pidana. Dalil dan petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh para termohon telah terdapat dugaan tindak pidana lainnya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam permohonannya mempersoalkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan serta penetapan tersangka. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut gugatan 5 aspek terkait pelanggaran prosedural yang menjadi landasan gugatan mencakup kejanggalan sejak tahap awal penyidikan hingga penanganan perkara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Tifa dengan agenda pembacaan kesimpulan. Dr. Tifa pun menyoroti kesimpulan jaksa penuntut umum. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kembali menjalani sidang lanjutan pra-peradilan kasus ijazah Jokowi dengan agenda mendengarkan pembacaan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Pada agenda sidang kali ini, Dr. Tifa menyoroti pembacaan kesimpulan jaksa penuntut umum yang masih mengaitkan dengan status P21. Tifa pun menyoroti pihak jaksa yang dinilai seolah-olah mengabaikan amar putusan sela di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan eksepsinya. Oleh karena itu, Tifa menyatakan seandainya petitum dirinya tidak dikabulkan hakim, maka dirinya akan disandra sebagai terdakwa. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar kesimpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka
mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum apapun yang memberikan fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi Selanjutnya, sidang putusan pra-peradilan Dr. Tifa akan digelar pada hari Jumat 21 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan sempat diwarnai perdebatan antara ahli hukum Roy Suryo dan turut termohon, Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Selatan. Tapi motor. Karena terlalu lebar, Pak. Yang nggak izin yang mulia. Saya kasih pertanyaan saya sebentar. Saya kasih tahu masalah peradilan. Jangan seolah-olah tidak ada saya di sini. Ya, nggak usah bertengkar di sini, ngapain? Ada hakimnya. Sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat diwarnai perdebatan antara ahli hukum Roy Suryo, Didit Wijayanto, dan pihak turut termohon yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perdebatan terjadi ketika Didit memberikan keterangan dalam persidangan dan ditanya mengenai keadilan pelapor dalam proses pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Pihak Roy Suryo termasuk kuasa hukum mengajukan protes kepada pihak turut termohon karena kerap menyela keterangan Didit. Perdebatan pun usai setelah Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan memukul palu persidangan untuk menenangkan suasana. Ayo kita sekarang profesional. Jangan semuanya teriak-teriak aja, perapit segala. Lah ini hak orang gitu loh, ya. Jadi jangan lagi, itu perdebatannya tadi. Saya udah jelaskan tapi masih dipertanyakan. Nah makanya hakimnya akhirnya bilang, ya saudara nggak denger, sudah dijawab gitu loh. Ya. Sidang kali ini beragendakan pembuktian dan pemeriksaan ahli terkait pencekalan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Sidang digelar pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, mengagendakan pembacaan duplik dari pihak termohon dan turut termohon. Dalam sidang kali ini, pihak Roy Suryo menyoroti sejumlah hal, termasuk surat dimulainya penyidikan atau SPDP yang tidak pernah diberitahukan kepada Roy Suryo. Hal itu disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum. Hal lain yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Roy Suryo. Kuasa hukum menilai ketidakjelasan masa pencekalan merugikan kliennya. Ya, ini luar biasa. Karena saya merasa betul, satu, tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat SPDP yang ada. Dan itu penting, karena ternyata ada perubahan pasal. Saya juga baru tahu ya, kalau ada perubahan pasal itu ternyata signifikan dan itu ada aturannya, ada putusannya bahwa itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, maka saya tidak bisa dianggap kemudian sudah mengetahui, nggak bisa. Cacat formil dalam proses penyidikan itu ya bisa membuat kemudian penyidikan itu dianggap tidak sah, dinyatakan tidak sah, ya bisa dibatalkan dan konsekuensinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh ahli kami. Dan juga soal pencekalan itu bahwa secara prosedur formal juga itu menjadi tidak sah ketika kemudian tidak disampaikan pemberitahuan sebelumnya. Kuasa hukum Roy Suryo juga mempersoalkan penggunaan dua rezim KUHP yang berbeda dalam penetapan tersangka Roy Suryo. Penggunaan ketentuan yang berbeda tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Karena saya mendapatkan